Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada episode kali ini, saya akan membahas sebuah film dengan judul Ip Man Legacy. Film ini menceritakan kisah hidup Master Kung Fu Wing Chun bernama Zhang Tinci setelah kalah duel dari Master Kung Fu Wing Chun Ip Man. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan Zhang Tinci yang mau mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai tukang pukul. Dia ingin menjalani hidup tenang bersama putranya. Sebelum pergi, si bos memberikan pertanyaan pada Tinci. Lebih cepat mana pistolku dengan kecepatan tanganmu? Tinci memberitahu, jika aku berada 7 langkah dari tembakanmu, maka saya akan lebih cepat. Dan sebaliknya. Namun saat menguji kecepatannya itu, Tinci tiba-tiba diserang oleh seseorang. Yang ternyata dia adalah anak buah bosnya. Setelah itu si bos mempersilahkan Tinci pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Tinci menyiapkan keperluan anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Kini dia pun membuka usaha toko kecil-kecilan. Setelah keperluan anaknya selesai, ia pun mengantarkan ke sekolah. Di tempat lain, seorang perempuan bernama Nana terlihat sudah kecanduan narkoba. Ia juga nekat berhutang kepada mafia bernama Jisoo demi barang haram tersebut. Namun ketika ditagih, Nana selalu mengatakan tidak ada uang. Akhirnya Jisoo pun memukulinya. Jisoo juga mengancam akan menjadikannya PSK jika hari ini ia tidak membayar hutang. Kembali ke Tinci. Setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, dia singgah ke toko mainan untuk membelikan anaknya kado. Karena hari ini adalah hari ulang tahun sang anak. Di sisi lain, Jisoo membawa Nana ke sebuah kedai, bermaksud mau meminta ganti rugi ke salah satu keluarga Nana. Beberapa saat kemudian, kakak Nana yang bernama Zulia datang membayar hutang. Di sana Jisoo malah meminta bunga dari hutang-hutang itu agar mereka bisa pergi dengan selamat. Mendengar hal itu, Su lantas mencoba melarikan diri. Namun karena musuh terlalu banyak, Su terpukul hingga menabrak Tinci, yang kebetulan saat itu ia sedang lewat. Di sana Jisoo menendang kado milik Tinci yang akan diberikan ke anaknya. Hal itu membuat Tinci marah besar dan langsung menghajar Jisoo beserta seluruh anak buahnya. Beberapa saat kemudian polisi datang dan langsung menangkap mereka semua. Setelah beberapa saat di kantor polisi, Jisoo dibebaskan karena telah menyuap kepala polisi. Sementara Nana dan Su juga dibebaskan karena mereka masih keluarga Zhao yang merupakan salah satu pengusaha terbesar di kota itu. Sedangkan Tinci masih perlu didata sebelum ia dibebaskan. Akibat kejadian itu, Tinci terlambat merayakan hari ulang tahun anaknya. Ia datang ke sebuah restoran di saat pemilik resto yang bernama Owen Davidson baru saja menutup restonya. Sang anak pun menyalahkan sang ayah atas gagalnya rencana mereka. Sebagai permintaan maaf, Tinci memberikan hadiah kepada anaknya itu. Ia juga mengajak anaknya makan sepuasnya di restoran lain. Di sisi lain, kelompok mafia bernama Zhang Li mengumpulkan seluruh anggotanya. Pemimpin mereka yang bernama Zhao Yejun yang juga kakak kandung Jisoo merencanakan akan merubah kelompok mereka yang awalnya bisnis di dunia hitam akan ia rubah ke dunia putih. Namun hal itu awalnya mendapat tentangan dari adiknya sendiri. Ia takut hal itu mempengaruhi pendapatan mereka. Anggota lain yang takut dengan Yejun memilih setuju dengan rencana itu, walaupun sedikit beresiko. Dengan itu Jisoo terpaksa ikut rencana sang kakak. Suatu ketika, saat Tinci dan anaknya sedang tidur, tiba-tiba ada seseorang yang melempari rumahnya dengan bom molotov. Hal itu membuat Tinci panik. Ia segera berlari menolong anaknya.
Namun sayangnya pintu rumahnya sudah dikunci dari luar, sehingga Tinci terpaksa meledakkan brazier untuk membuka pintu tersebut. Ketika di luar, Tinci terus dilempari bom molotov oleh anak buah Jisoo. Tinci sebenarnya mau melawan mereka, namun melihat kondisi anaknya yang terluka parah, Tinci memilih kabur. Tidak jauh dari situ, dia bertemu Zhu. Tinci segera meminta tolong pada Zhu agar menyelamatkan anaknya. Ketika sudah sendirian, Tinci mencoba melawan anak buah Jisoo. Setelah ia berhasil menjatuhkan mereka semua, Tinci tiba-tiba diserang oleh rekan setimnya dulu saat bekerja sebagai tukang pukul. Pertarungan itu pun terhenti saat Zhu datang memberitahu Tinci bahwa anaknya telah pingsan. Zhu menyarankan agar anaknya segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, polisi yang menangani kasus itu menganggap itu hanya kecelakaan biasa. Setelah keluar dari rumah sakit, Zhu membawa mereka tinggal di rumahnya. Sesampainya di sana, Tinci diperkenalkan dengan kakak Zhu bernama Hu. Zhu bermaksud mau meminta izin kepada sang kakak agar mereka diperbolehkan tinggal bersamanya. Awalnya Hu menolak. Namun setelah Zhu memberitahu bahwa Tincilah yang telah menolongnya dengan Nana, Hu akhirnya mengizinkannya. Di malam harinya, Tinci mau membalas perbuatan yang telah dilakukan Jisoo kepadanya. Dia pun pergi ke markas Jisoo. Di sana dia menghajar anak buah Jisoo dan membakar tempat itu. Esok harinya, Jisoo melihat markasnya telah hangus terbakar. Ia segera mengajak anak buahnya membalas perbuatan Tinci. Namun dia dihentikan oleh sang kakak. Yejun memberitahu Jisoo bahwa dialah yang akan mengurus semua ini. Yejun juga memperingatkan Jisoo agar tidak melakukan perbuatan nekat dengan menyerang Tinci. Singkat waktu, Yejun menemui Tinci. Dia bermaksud mau memberikan uang untuk ganti rugi rumahnya yang telah dibakar Jisoo. Namun Tinci mengembalikan uang itu. Ia juga mengaku bersalah telah membakar markas Jisoo. Dengan ini Yejun menganggap urusan mereka telah selesai. Lalu ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Jisoo pergi ke tempat temannya. Di sana dia nampak kelihatan kesal karena selalu hidup dalam bayang-bayang sang kakak. Jisoo pun meminta pekerjaan kepada temannya itu dengan berjualan narkoba. Di tempat lain, Hu mau mencoba melawan Tinci yang terkenal dengan ahli Wing Chun sampai dia berani melawan Ip Man. Tanpa pikir panjang, Hu langsung menyerang Tinci. Tinci dengan mudah mengajar Hu walaupun ia tidak memakai Wing Chun. Singkat cerita, Zhu, Tinci dan anaknya pergi ke rumah lamanya. Mereka bermaksud mau mencari sesuatu yang masih bisa dipakai. Malam harinya, Tinci, anaknya dan Hu sekeluarga makan malam bersama, sekaligus merayakan ulang tahun anak Tinci yang sempat tertunda. Owen yang seorang koki di sana menyiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Di tempat yang sama, Owen mengadakan lelang untuk membantu korban yang baru saja terkena bencana terjangan badai. Saat itu, Yejun berhasil memenangkan lelang tersebut dengan menggelontorkan banyak uang. Namun peserta lain keberatan dengan itu. Mereka tidak mau dana amal mereka bersumber dari kelompok mafia.
Hal itu membuat Yejun diusir dari tempat itu. Suatu malam, Tinci dan Su mendapati seseorang yang tengah menghisap narkoba. Tinci pun segera menanyakan dari mana dia mendapatkan barang haram tersebut. Setelah orang itu mengasih tahu, Tinci pun segera mendatangi orang yang dimaksud. Dan ternyata Tinci melihat Jisoo sedang memasok barang haram tersebut. Setelah Jisoo pergi, Tinci merampas barang haram tersebut. Ia berencana mau melaporkan ke Yejun. Kembali ke Jisoo. Setelah menyebarkan narkoba tadi, dia dan temannya mendatangi bandar narkoba, yang ternyata dia adalah Owen si tukang masak. Di sana Owen mengatakan bahwa dirinya hanya mau bekerja dengan orang yang terbaik. Seketika itu, Jisoo langsung menembak temannya sendiri, sehingga kini hanya dirinya lah yang menjadi terbaik di antara partner Owen lainnya. Sementara itu, Tinci melaporkan perbuatan Jisoo kepada Yejun atas keterlibatan sang adik dengan peredaran narkoba. Di tempat lain, terlihat Nana sudah mabuk parah hingga ia pergi keluar bar muntah-muntah. Namun tak disangka di sana ada Jisoo dan anak buahnya yang mau mencekoki Nana dengan narkoba. Nana pun diberi narkoba dengan jumlah yang banyak hingga dia overdosis dan tewas. Su yang panik adiknya tidak balik-balik mencoba mencarinya. Dia melihat Jisoo dan anak buahnya keluar dari sebuah gang. Lantas ia pun segera mencari adiknya di sana. Dan benar saja, dia melihat Nana sudah sakaratul maut. Singkat waktu, Jisoo disidang oleh kakaknya atas keterlibatannya dengan peredaran narkoba. Namun dia malah memanggil anak buahnya untuk menyerang sang kakak. Bertepatan dengan itu, Hu dan Tinci datang, bermaksud mau membalas perbuatan Jisoo atas apa yang telah ia lakukan ke Nana. Tinci dan Hu langsung menghajar seluruh anak buah Jisoo. Untuk menghentikan pertikaian ini, Yejun terpaksa memotong tangan adiknya buat membayar apa yang telah dilakukan Jisoo. Yejun lalu menyuruh Jisoo agar menunjukkan di mana opium itu disembunyikan. Singkat waktu, kepala polisi yang korup memberitahu Owen agar membawa seluruh barangnya pergi ke tempat lain, karena Hu telah berhasil membongkar bisnis haram itu. Owen lalu menyuruh kepala kepolisian itu untuk membawa Hu ke hadapannya. Kepala kepolisian itu gerak cepat dengan mendatangi Hu. Ia menjebak Hu dengan menyembunyikan opium yang telah mereka bawa. Hal itu pun membuat Hu bisa ditangkap. Mereka lalu membawa Hu ke tempat di mana Owen berada. Di sana Owen mengajar Hu hingga tewas. Untungnya sebelum tewas, Hu berhasil mengambil gelang milik Owen. Kemudian Hu dibawa balik menemui keluarganya. Di sana polisi menyatakan bahwa Hu tewas terjatuh dari tebing saat ia mencoba kabur. Tinci kemudian membuka tangan Hu. Ia menemukan gelang bergambar Batman. Tinci dan Su sebelumnya sudah melihat gelang itu saat acara ulang tahun sang anak, sehingga mereka tahu gelang itu milik si Owen. Di tempat lain, Yejun terlihat mau pergi ke suatu tempat. Setelah kejadian itu, Tinci berencana pergi membalas kematian Hu.
Sementara itu, Ye Jun ternyata pergi ke bosnya Tinci dulu. Dia bermaksud mau menyewa jasa mereka dengan membunuh Owen. Lalu Ye Jun bersama adiknya pergi dari kota Shanghai untuk menjalani kehidupan baru. Singkat cerita, Tinci sampai di kediaman Owen. Ia membawa barang bukti opium dan gelang, sehingga Owen tidak bisa mengelak lagi. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung baku hantam. Di awal pertarungan, Tinci kewalahan melawan Owen, hingga Tinci akhirnya mengeluarkan jurus Wing Chun andalannya. Setelah itu terlihat kini Owen mulai kewalahan, hingga ia mencoba kabur. Di luar, para polisi terlihat baru saja tiba. Kepala kepolisian itu segera menyuruh untuk menangkap Tinci. Ia dianggap telah menyerang seseorang dan merusak tempatnya. Di sana Tinci memberitahu bahwa Owen adalah bandar narkoba. Di dalam mobilnya terdapat banyak narkoba. Namun kepala kepolisian yang telah makan banyak uang dari Owen tetap membela Owen. Bahkan ia memukul orang tempatan yang mencoba membela Tinci. Hingga keributan pun akhirnya pecah. Para polisi bule itu memukul warga tempatan. Tinci yang melihat itu segera menghajar para polisi bule itu, hingga polisi Cina menghentikan mereka dengan membawa barang buktinya. Ia pun menangkap kepala kepolisian dengan menuduh melindungi bandar narkoba. Melihat itu, Owen mencoba kabur. Ia pun dikejar oleh Tinci dan lainnya. Ternyata di sana juga ada rekan setim Tinci dulu yang disewa Ye Jun untuk membunuh Owen. Owen pun akhirnya tewas dengan senjata rahasianya. Di akhir cerita, Tinci mengajari anaknya Wing Chun dan film pun selesai. Itulah alur cerita film Ip Man Legacy. Semoga Anda yang telah menonton video ini bisa terhibur. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.